Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami bahwa dalam proses pembelajaran, media memiliki peranan yang sangat penting. Media pembelajaran dapat membantu guru menyampaikan materi agar lebih menarik, mudah dipahami, dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Contohnya, seperti penggunaan video animasi, PowerPoint interaktif, gambar, modul digital, permainan edukasi, dan aplikasi pembelajaran. Namun, tidak semua media yang digunakan itu otomatis berhasil. Ada juga media yang menarik, tetapi kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan ada juga media yang bagus, tetapi lebih sulit digunakan. Oleh karena itu, media pembelajaran perlu kita evaluasi. Evaluasi sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah media tersebut efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, salah satu model evaluasi yang dapat digunakan adalah model Owen. Menurut kalian, apa sih model Owen itu? Jadi, model Owen itu merupakan model evaluasi yang digunakan untuk menilai keberhasilan sesuatu program, kegiatan, maupun media pembelajaran secara sistematis. Model ini dikembangkan oleh John B. Owen yang menekankan pentingnya pengumpulan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Melalui model Owen sendiri, evaluator tidak hanya melihat hasil akhir saja, tetapi juga menilai dari awal perencanaan, proses pelaksanaan, hasil yang diperoleh, sampai dampak ke jangka panjang. Model ini membantu guru atau lembaga pendidikan untuk mengetahui apakah media pembelajaran itu sudah dapat digunakan, atau apakah proses penggunaannya berjalan dengan baik, atau apakah hasil belajarnya meningkat, dan apakah media memberikan dampak positif bagi siswa. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya evaluasi media pembelajaran. Kalau kalian bertanya-tanya, mengapa sih media pembelajaran itu harus dievaluasi? Karena media yang baik bukan hanya media yang terlihat menarik, tetapi media yang benar-benar membantu siswa belajar. Misalnya nih, guru menggunakan video pembelajaran yang penuh animasi dan warna menarik. Tetapi, jika isi materinya tidak jelas, terlalu cepat, atau suara kurang terdengar, maka media tersebut belum tentu efektif. Maka dari itu, evaluasi sangat penting agar guru dapat mengetahui kelemahan media, memperbaiki kekurangan media, memilih media yang tepat, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan model Owen. Adapun tujuan penggunaan model Owen adalah yang pertama, menilai kualitas media pembelajaran. Yang kedua, mengetahui keberhasilan penggunaan media. Yang ketiga, menjadi dasar perbaikan media. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan guru. Yang kelima, menilai manfaat media bagi peserta didik. Dan yang terakhir, mengetahui dampak media dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan dalam model Owen. Model Owen memiliki 4 tahapan utama. Tahap pertama adalah evaluasi masukan. Tahap ini dilakukan sebelum media digunakan. Dinilai pada tahapan ini itu antara lain: yang pertama, ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Yang kedua, ada kesiapan guru. Yang ketiga, kesiapan siswa. Dan yang keempat, ada ketersediaan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada kualitas media yang akan digunakan. Contohnya, jika guru ingin menggunakan video pembelajaran, maka harus dicek dulu apakah laptop, LCD, speaker, dan listrik tersedia.
Dan jika sarana belum siap, maka penggunaan media bisa terganggu. Jadi, tahap input itu sangat penting sebagai persiapan awal. Lalu, selanjutnya ada product evaluation atau evaluasi proses. Tahap kedua adalah evaluasi proses, yaitu penilaian saat media sedang digunakan. Yang dinilai pada tahap ini yaitu yang pertama, ada apakah pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang kedua, apakah siswa fokus memperhatikan. Yang ketiga, apakah guru mampu menggunakan media. Yang keempat, apakah siswa aktif bertanya dan berdiskusi. Dan yang kelima, apakah waktu pembelajaran itu sangat efektif. Contohnya sendiri, saat video diputar, siswa terlihat antusias memperhatikan isi video dan mampu menjawab pertanyaan dari guru. Jika siswa bosan atau media bermasalah saat digunakan, maka proses perlu diperbaiki. Selanjutnya ada output evaluation atau evaluasi hasil. Tahap ketiga ini adalah evaluasi hasil. Tahap ini bertujuan melihat hasil langsung setelah pembelajaran selesai. Yang dinilai pada evaluasi hasil antara lain yang pertama adalah apakah tujuan pembelajaran tercapai. Yang kedua ada apakah siswa memahami materi. Yang ketiga apakah nilai siswa meningkat. Dan yang keempat apakah siswa mampu mengerjakan tugas. Contohnya, setelah belajar menggunakan media interaktif, siswa mengikuti kuis dan memperoleh nilai lebih baik dibanding sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa media memberikan hasil yang positif. Selanjutnya ada impact evaluation atau evaluasi dampak. Pada tahap terakhir adalah evaluasi dampak. Tahap ini menilai pengaruh media dalam jangka panjang. Misalnya, yang pertama, apakah siswa lebih semangat belajar? Yang kedua, apakah siswa lebih mandiri? Yang ketiga, apakah siswa mampu menerapkan materi dalam kehidupan nyata? Dan yang keempat, apakah media masih berguna pada pembelajaran berikutnya? Contohnya sendiri, setelah menggunakan media IPA tentang lingkungan, siswa menjadi lebih peduli menjaga kebersihan sekolah. Berarti, media tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga berdampak pada perilaku. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penerapan model Owen biar kalian lebih mengerti lebih lanjut. Misalnya, di kelas 5 SD, guru menggunakan video animasi untuk menjelaskan materi rantai makanan. Nah, kita mulai dari tahap input terlebih dahulu. Di tahap ini, guru mempersiapkan semua yang dibutuhkan, mulai dari materi yang sudah sesuai kurikulum, kemudian alat seperti laptop dan proyektor, dan juga soal evaluasi yang akan digunakan nanti. Selanjutnya, tahap proses itu saat pembelajaran sedang berlangsung. Di sini, siswa menonton video yang ditampilkan, lalu mereka juga aktif bertanya. Lalu, guru memberikan penjelasan tambahan supaya materi yang disampaikan benar-benar dipahami. Masuk ke tahap output. Tahap ini kita bisa melihat hasil langsung dari pembelajaran. Misalnya, nilai kuis siswa meningkat dan siswa sudah mampu menjelaskan kembali konsep rantai makanan. Yang terakhir yaitu tahap impact. Ini adalah dampak jangka panjangnya. Siswa menjadi lebih memahami pentingnya keseimbangan ekosistem dan juga lebih peduli terhadap lingkungannya. Jadi, dari keempat tersebut bisa disimpulkan bahwa penggunaan video animasi dalam pembelajaran ini berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan model Owen. Di sini ada beberapa kelebihan model Owen, yaitu yang pertama, evaluasi lengkap dari awal sampai akhir. Yang kedua, membantu guru memperbaiki media. Yang ketiga, cocok digunakan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang keempat, menilai hasil jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang kelima, membantu pengambilan keputusan secara objektif. Selanjutnya, ada kekurangan model Owen. Selain kelebihan, ternyata ada beberapa kekurangan
model awal. Di antaranya yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama, yang kedua perlu data yang lengkap, yang ketiga memerlukan ketelitian evaluator, dan yang keempat jika dilakukan terburu-buru maka hasilnya kurang maksimal. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa model Owen merupakan model evaluasi yang menilai media pembelajaran secara menyeluruh mulai dari masukan, proses, hasil, hingga dampak. Model ini sangat penting digunakan agar guru mengetahui apakah media pembelajaran benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan siswa. Dengan evaluasi yang baik, maka kualitas pembelajaran juga akan lebih meningkat. Sekian materi mengenai model Owen dalam evaluasi media pembelajaran yang dapat saya sampaikan.